Halo semuanya, di sini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan React Native. Oke, untuk yang pertama kemungkinan kita akan mencoba untuk ngebuat header terlebih dahulu. Yang pertama kita buat di sini view sebagai pembungkusnya, terus di sini tuh kita buat untuk logo kontainernya. Di sini view. Lalu di sini kita akan buat nama Gstore. Terus di sini ada tulisan lagi itu Premium Store. Oke, kita refresh, udah muncul. Nah, nanti kita akan mencoba untuk ngebuat di sini tuh suatu tombol terus disable opacity. Tuh, disable opacity. Terus di tombolnya kita akan buat kontainer lagi. Oke, untuk iconnya saya udah ada. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat berupa badge. Biasa ada tulisan di ujung berapa item yang udah dimasukkan dalam keranjang. Oke. Nah, sini tuh kita akan buat condition kalau lebih daripada 0 maka munculin. Oke, yuk di sini tuh yuk juga. Oke, ini error karena belum ada. Kita buat state-nya dulu ya. Di sini kita buat fonts, terus kita untuk ngeset value-nya, terus default-nya itu use state. Sorry, betul 0, value-nya 0. Oke. Baru di sini kita buat text. Oke, text itu ini value-nya. Oke, nggak muncul karena value masih kosong. Oke, kita akan mencoba untuk stylingnya terlebih dahulu ya agar kelihatan sedikit menarik. Di sini kita akan membuat style sheet-nya dulu. Kita buat cons style, terus jangan lupa ya import si style sheet-nya dari React Native. Ini terus create. Itu di import dari sini. Oke. Terus kita akan membuat si save area dulu. Save areanya kita akan buat flag 1 biar full. Flag 1, terus background colornya. Background color kita akan mencoba untuk membuat warnanya sedikit gelap. Oke, kita akan buat kontainernya dulu. Di save area ini style. Kita tinggal panggil stylenya aja, terus save area. Nah, di sini kita akan coba buat si headernya dulu. Buat style, terus style dot header. Headernya belum ada. Kita harus buat terlebih dahulu si headernya di sini. Oke, header. Kita akan buat dia flag directionnya row. Flag directionnya itu row. Kita akan buat secara horizontal untuk kontainer si headernya. Terus just define content space between. Nah, ini akan misah dua. Ini nggak kelihatan karena warnanya hitam. Oke. Di sini kita buat line itemnya center. Item.
Wait. Center. Buat padding horizontalnya itu sekitar 20. Horizontal 20 jarak antara sini. Oke, terus padding vertikal ya. Vertikalnya itu 16. Lupa background colornya. Jangan lupa ini ada spesifik ya untuk style berupa untuk iOS ataupun Android platform. Nah, di sini kita akan ambil select. Oke, kita untuk yang iOS apa yang kita lakukan? Kita akan buat custom yang berbeda. Kita akan buat shadow color itu hitam 000. Shadow offset height-nya itu 4. Opacity-nya 0,3. Terus kita buat shadow radius itu sekitar 8 lah. Oke, kalau untuk yang Android itu sederhana. Kita akan pilih yang Android. Elevation-nya kira-kira kita akan buat 8. Elevation itu 8. Oke, di sini kita akan buat tulisannya dulu. Di sini kira-kira apa ya? Style logo. Style.logo. Logonya kita akan buat dia teksnya itu font size-nya 24. Ukuran fontnya, terus font width-nya itu 800. Color itu putih. Oke, udah kelihatan. Kita akan coba buat untuk yang logo subtext-nya. Logo subtext. Di sini kira-kira kita akan coba buat dia font size-nya 10 aja deh. 10. Font width-nya 600. Colornya sedikit warna lebih cerah. Oke, kita akan coba cantolin dulu ya biar kelihatan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Letter spacingnya kita buat 2. Margin topnya kita buat 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk ngebuat untuk si buttonnya, button yang di sini. Style card button. Ini merah belum ada, terus kita akan coba untuk pasang di sini. Pasang di sini. Button tuh paddingnya kita buat 8. Kita akan buat card icon container
Kalau icon kontainernya itu position, relatif. Di sini kita akan mencoba untuk ini ya, mengunci si icon yang ada di sini. Card icon. Font size-nya itu 28. Ini kita buat style. Card icon. Oke, udah kelihatan lebih besar. Di sini kita akan coba untuk yang buat yang badge-nya dulu. Style. Card page. Page di sini. Kita buat posisinya absolute biar dia bisa pindah-pindah. Absolute. Kita komentar ini. Oke. Nah, di sini kelihatan 0. Tapi belum ada hasil yang bagus. Topnya itu 6. Minus 6. Right-nya minus 6. Nanti dia akan ke sudut sini. Background color. Kita akan buat warna pink. Oke, belum cukup menarik. Kita akan buat border radius. Border radiusnya itu sekitar 12. Oke. Main width 22. Height-nya itu 22 juga. Biar nolnya ke tengah, justify content, center. Terus align itemnya juga center. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan buat di platform lagi. Platform di sini kita pilih yang select. Select ini untuk yang iOS dan Android. Kita pisahkan dulu. Kita ngambil yang iOS dulu. Yang iOS buat shadow colornya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang Androidnya kita hanya menambahkan elevation. Elevationnya itu 4. Di sini kita akan buat style juga. Stylenya card text. Jangan lupa stylenya. Di sini, sorry, ini. Oke, kita akan ke sini tambahin. Kita akan buat colornya itu putih. Terus font size-nya 11. Font weight-nya itu 800. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita ada kesalahan dikit nih. Harusnya ini nggak perlu. Karena udah jadi cardnya, jadi kita langsung aja di sini. Nah, seharusnya di sudut ini tadi. Dia malah ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan buat di sini search bar. Search bar. Di sini
Jangan lupa kita buat view-nya dulu, buat container. Text yang membuat icon di sini, text. Oke. Kita akan buat text input. Kita akan buat field di mana bisa diketik di sini untuk pencarian. Oke, di sini kita akan buat placeholder. Kita akan lihat dulu nih di import dari, sorry salah, harusnya tuh di sini. Placeholder. Ini kita buat search amazing product. Oke, di sini kita akan coba buat placeholder lagi untuk colornya, text color. Oke, udah kelihatan. Di sini kita akan buat lagi value. Value-nya ini kosong. Seharusnya kita harus membuat dulu value-nya menggunakan useState on change ketika dia berubah. Di sini on change text. Oke. Di sini kita akan buat value-nya search query. Search query search query di sini set search query, dia berupa string, useState string kosong. Kita akan buat di sini on search ketika dia search, on search query. Di sini belum ada, terus kita akan coba buat ini const on search query. Misalnya salah. Oke. Di sini tuh ada berupa teks, balikan dari si field input tadi, ini berupa string. Baru kita set si query-nya tadi. Teks kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita buat desainnya terlebih dahulu. Di sini kita akan buat search bar container style. Stylenya di sini search bar container style. Search icon. Untuk inputnya juga kita akan buat style search input. Oke, ini merah karena belum ada, kita buat terlebih dahulu. Kita buat flag directionnya row. Oke, ini ada yang belum ada, error karena ke refresh. Style. Oke. Search icon, search input. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat lagi align itemnya center.
background color kita akan buat warnanya lebih menarik. Oke, baru kelihatan. Terus kita buat margin horizontalnya itu 20 biar ada jarak di sini. Oke. MT-nya 20. Kita akan buat margin bottomnya di sini. Margin bottomnya sekitar 16. Oke, di vertikalnya itu 14. Terus kita akan buat border radius. Border radius sekitar 16. Oke, udah kelihatan nih, udah sedikit menarik. Oke, kita kayaknya ada sesuatu deh yang tinggal padding. Padding horizontalnya itu kita akan buat dia itu 16. Oke, udah menarik di sini. Baru kita di sini membuat shadow. Untuk shadow kurang lebih sama seperti sebelumnya di sini. Ada yang kurang. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kelihatan. Kita akan buat search iconnya, font size-nya 20. Terus margin right-nya 12 biar di sini tuh ada jarak. Oke. Untuk search inputnya kita buat flex 1. Font size-nya 16. Terus color-nya putih. FFF di sini. Font width-nya itu sekitar 500 lah ya. Medium. 500. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini kelihatannya. Kita akan membuat di sini tuh banner. Kita akan buat bannernya dulu. Banner. Kita akan buat kontainernya dulu untuk si banner. Oke, di dalamnya kita buat scroll view dulu. Mungkin akan banyak konten ya. Scroll view. Oke, di sini kita akan buat si kontainernya dulu untuk yang scroll view-nya, style. Di sini tuh kontainer. Kontainer. Terus untuk scroll view-nya kita hilangkan. Itu false. Kita buat dulu kontainernya di sini. PB-nya itu 40. Di sini kita buat lagi untuk membungkusnya style hero banner. Banner. Oke, untuk hero banner kita buat sini margin horizontal. Margin horizontal itu sekitar 20. Udah radiusnya 24.
Terus overflow-nya hidden, kalau dia kelebihan kita hilangkan. Height-nya 200. Position-nya relatif. Kita akan buat shadow. Itu biasa, sama. Oke, kita langsung aja buat konten di dalamnya. Di sini kita akan buat si overlay. Itu nanti kita di sini akan buat untuk yang kontennya. Di sini ada judulnya, text buat capitalize semua, special offer. Tinggal kita kopas saja. Kita ada butuh beberapa. Kita buat di sini season sell. Kita buat di sini up to, promonya ya, up to 50%. Items. Ini nggak butuh, kita akan buat button di sini atau disable opacity. Di sini kita akan buat button shop now. Shop now. Oke, udah kelihatan tapi belum muncul. Oke, mari kita buat terlebih dahulu di sini. Style, hero content, flag 1. Terus kita buat padding 24 di sini. Kemudian justify content center. Jangan lupa z indexnya 1. Oke. Saya lupa sesuatu di sini. Kita akan buat si backgroundnya. Di sini seharusnya ada backgroundnya. Jangan lupa diimport dulu. Nah, di sini ada linknya. Kita ngambil dari Unsplash. Jangan lupa ditutup. Oke, terus kita akan buat style untuk si backgroundnya ini. Style background image. Position dia absolute. Width-nya itu 100%. 100%. Height-nya juga 100%. Kemudian kita akan buat background color. Di sini kita akan mencoba untuk membuat dengan RGBA.
RGBA, terus 0, 0, terus kita buat warna hitam, terus di sini ada opacity-nya 0,5, jadi setengah. Nah, kurang lebih seperti ini kelihatannya. Kita akan buat sih hero labelnya terlebih dahulu. Nah, ini style hero label, hero label. Kemudian kita buat yang lain, title dan subtitle-nya di sini style. Hero title, hero subtitle. Colornya kita akan buat lebih cerah ya. Font size-nya itu 12. Font width-nya itu 800. Letter spacing-nya kita buat itu 8. Sorry, 2. Terus margin bottom-nya baru 8. 8. Terus kita akan buat lagi di sini hero title. Colornya itu white, putih, FFF. Terus font size-nya itu 32. Font width 900. Font width 900. Letter spacing. Oke. Kita akan buat subtitle juga, hero subtitle. Di sini kita akan buat colornya itu warna gray, tapi ada opacity-nya 0,9. Font size itu 14. MB-nya 8. MB-nya margin bottom itu 8. Font width itu 500. 500, sorry, kok 5000. Nah, 500. Nah, di sini kita akan membuat biar tulisan ini kelihatan, kita akan buat overlay di sini. Jadi di sini tadi sempat kita buat overlay yang ini, style, terus hero overlay. Kita akan buat di sini aja deh. Kita buat positionnya itu absolute, sama seperti si backgroundnya, absolute. Width-nya 100%. Height-nya juga 100%. Kemudian kita punya background color. Background colornya juga sama seperti ini.
Oke, gambarnya biar full. Ini sorry, resize mode itu cover biar full gambarnya. Terus kita di sini akan buat si buttonnya ya. Si buttonnya kita kayak belum buat style untuk button deh. Oke, di sini style, hero button. Jangan lupa di sini kita akan buat style juga untuk hero button text. Hero button text. Hero button. Hero button kita buat background colornya itu warna biru. Biru muda di sini. Oke, udah kelihatan. Ini vertikalnya kita buat 12. Jarak di dalamnya ini kan masih ngepet nih. Oke. Kemudian horizontalnya kita akan buat 24. Kita buat kode radius itu 12 MT margin topnya itu sekitar 16. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita akan buat dia align self-nya center. Flag start. Self-nya itu flag start. Nah, agar dia pas seperti ini. Kemudian kita akan membuat shadow. Untuk shadownya kurang lebih sama seperti ini. Kemudian satu yang kurang itu hero button text. Button text. Kita akan buat colornya itu warnanya hitam. Kemudian font width-nya 800. Sedikit tebal. Oke. Font size-nya 14. Kemudian letter spacing-nya itu sekitar 0,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, bannernya udah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke kategoris. Kategoris di sini kita akan buat menu. Di sini untuk kategoris dari produk. Kita akan buat dulu kategoris di sini. Di dalam sini kategoris. Jangan lupa di sini kita akan buat scroll view lagi ya. Ini secara horizontal. Kalau yang ini secara vertikal untuk si produknya. Ini false biar nggak muncul indikator si scrollnya. Kemudian di sini kita akan buat kategorisnya. Kategorisnya tuh ada all, shop, dan lain-lainnya. Oh. Nah, ini udah ada, kita pakai aja yang ini saya akan buat konstannya. Ada all, and electronic, fashion, dan lainnya. Oke, kita udah ada kategoris. Di sini kita akan coba untuk looping. Di sini kategoris, terus buat sini map. Oke. Sorry, di sini ini. Terus di sini kita akan buat view. Kita akan buat buttonnya atau disable opacity. Di sini kita akan buat kategori.
key-nya itu berupa kategori. Kita akan buat teks. Teks di sini isinya adalah kategori. Si kategori ini. Oke, udah muncul di sini secara vertikal tapi belum kelihatan karena warna hitam. Kita akan coba untuk memodifikasinya terlebih dahulu. Kita akan buat style dulu di sini. Style. Kategori chip. Padding horizontal kita buat 20, vertikalnya itu 10, pada radiusnya itu 20, background color kita akan buat background colornya ini, terus margin right-nya itu 12. Oke, udah kelihatan nih, udah kelihatan. Jangan lupa kita akan buat si elevation-nya, jadi kurang lebih seperti ini untuk elevation. Oke, terus masih ada yang kurang, horizontalnya, scrollnya itu harusnya horizontal. Nah, seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini. Oke, sorry, ini indikator horizontal, indikatornya itu false. Kan dia nggak kelihatan nanti indikatornya. Kita akan mencoba untuk nge-styling si scroll view-nya. Kategories container. Akan tambahin dulu alangkah baiknya di sini di atas. Container kita buat dia tuh margin topnya sekitar 24, MB nya 8. Kita akan buat lagi di sini untuk yang di dalam scroll view nya itu ada content style, content container style, dot categories content, categories content. Padding horizontal kita buat 20 aja ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih udah rapi, namun kita harus buat sesuatu. Kalau dipencet dia bakalan aktif gitu. Di sini kalau dipencet dia bakalan aktif. Kita harus membuat berupa state. Kita akan buat selected kategori. Di sini kita akan buat state baru, namanya selected kategori cons. Kita kopas aja deh yang ini. Oke, selected kategori. Oke, di sini kita akan merubah ini.
Oke. Kalau dia sama dengan si kategori, yuk, sorry, bukan di sini. Di dalam si buttonnya, sorry, bukan di scroll view-nya, di dalam si buttonnya. Nah, kalau dia sama dengan kategori yang terpilih, maka kita akan membuat dia aktif. Kategori, style, kategori aktif. Turunin biar rapi. Aktif. Akan buat dulu yang kategori aktifnya. Background color, kita akan buat biru muda. Oke, ini ada yang salah. Kita akan buat shadow seperti biasa. Nah, shadownya kurang lebih seperti ini. Ini kategori teksnya kurang menarik. Ini kenapa belum? Karena kita belum buat logiknya di sini. Jadi ketika dia on press, maka kita harus set sih selected kategorinya si kategori. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan ngebuat style lagi di sini untuk si teksnya. Di sini kita akan coba buat si kategori teks, tapi dalamnya array. Style, kategori teks. Kemudian kita akan buat, kalau dia terpilih, kita akan buat aktif juga. Tapi ini yang teks ya. Teks aktif di sini seharusnya itu chip sih. Kita akan rubah di sini. Kemudian kategori teks, teks aktifnya itu colornya rada gelap ya. Oke, kita akan buat kategori teksnya. Kategori teks. Kategori teks aktif. Oke, udah ada benar. Kemudian kita akan buat di sini font size-nya 14. Color-nya kita akan buat warna gelap. Kemudian di sini kita akan buat font width-nya 700. Kita isikan color-nya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Oke, ada sedikit menarik. Kemudian kita akan membuat si kontennya di sini, konten produknya. Kita akan buat namanya product section.
product section. Oke, di sini kita akan buat kontainernya. Di sini kita akan buat si section. Tempat text. Berdasarkan sih kalau dia kategorinya terpilih. Di sini kalau dia selected kategori sama dengan all, maka kita akan buat dia fitur product. Nah, kalau dia terpilih, maka kita akan buat selected kategori. Oke, terus kita akan buat di sini si produknya. Nah, produknya kita akan buat sampel dulu ya. Sampel datanya kurang lebih nanti akan kita buat 6 produk. Oke, kurang lebih ada 6 sampel. Di sini tuh ada ID untuk setiap itemnya, ada name, price, original price, rating, dan juga source dari gambarnya beserta si kategorinya. Oke, di sini kita langsung aja coba akan looping si products .map. Sorry, kita akan buat filter terlebih dahulu ya. Jangan langsung di sini karena nanti tidak akan dinamis. Kita akan buat dulu berupa utils di sini. Utilsnya itu filtered products. Cons fill. Kita akan looping dari si produk sini, terus kita buat filter, kemudian kita akan ngambil produknya. Si produk ini kita akan coba buat condition di sini, cons matches kategori, kalau dia sama dengan all, selected kategori, di sini selected kategori kalau sama dengan all, atau dia itu produk kategori itu sama dengan selected kategori. Kemudian kita buat lagi matches by search. Oke, kita copy aja kategori. Search dia product name to lowercase, kita akan cek dia di sini includes si search kategori. Kalau dia ada di dalamnya search kategori, kita akan buat lowercase juga biar sama. Nah, maka dia akan true. Nah, di sini kita akan return filternya by si kedua ini, and dan juga ini satu lagi. Oke. Nah, baru bisa kita pakai di sini. Di sini kita akan buat si kontainer di dalam ini, di dalam produknya nggak muncul ya, kita buat manual aja.
view. Terus kita di sini akan buat image. Ini dia punya source-nya karena ada URL, berarti dia masuknya ke Yuri product.image. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, kita belum ada unique di sini. Key unique muncul di sini merah. Di sini tuh product.id. Nah, kalau lebih seperti ini, kita akan membuat lagi di sini product info berupa information dari cardnya itu sendiri. Di sini kita akan buat nama produknya. Sini product name. Kita akan buat si ratingnya di sini. Oke, view. Si ratingnya akan ada 2 di sini. Text. Saya akan kopas lagi. Product. Rating. Jadi untuk si ratingnya, kemudian kita ada lagi ya, selain rating itu ada harga ya, price untuk si harganya. Oke, kita akan buat harga di sini, text product, terus price. Kemudian kita akan buat original price. Di sini produk, kemudian original price. Di paling bawahnya kita akan buat button untuk masukkan keranjang. Disable opacity. Kemudian kita buat di sini itu text add to cart. Oke, kita akan buat tampilan yang terlebih dahulu karena ini masih berantakan ya. Di sini kita akan mulai dari atas ini dulu deh. Kita akan buat si product sectionnya dulu. Di sini kita akan buat style dengan nama product section. Style product section. Kita akan buat dulu product section di bawah. Product section ini kita buat empty-nya 24. Padding horizontalnya kita buat 20. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Di sini kita akan buat berupa section lagi nih, section title. Style. Di sini kita akan buat berupa section title. Section title. Jangan lupa nih stylenya. Belum ada, kita akan buat lagi di sini. Section title-nya font size-nya itu sekitar 24 ya. 24 aja. Terus kita akan buat font width-nya 800. Margin bottom-nya itu kita akan buat 16. Colornya warnanya putih. Putih itu FF. Kemudian dia ada letter spacingnya. Letter spacingnya itu kita buat minus 0,5. Oke, udah kelihatan bagus.
Oke, ini udah jadi yang di atas. Kemudian di sini kita akan buat product grids. Style kita buat dengan nama product grid. Product grid. Kita ke bawah, terus kita isi di sini. Kita akan dibuat dia flag direction-nya tuh row. Oke. Kemudian flag wrap-nya kita buat yaitu wrap justify content between, space-nya between ya, justify content space between. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk ngebuat si dalam sini, untuk style di dalam ini. Itu kita buat product card style product card. Width-nya ini kita akan bagi dua ya, biar 50-50. Kita akan ngambil itu dari si React Native-nya. Kita akan ambil width, ini belum ada, dikurang 52, kemudian dibagi 2. Nah, ini kita buat dulu nih. Kita akan buat dulu di sini cons width, terus kita ngambil dari si React Native. Window. Kemudian kita akan buat background color. Background color itu hexa colornya. Oke, terus border radiusnya, cardnya ini 20 lah. Margin bottomnya itu 16. Oke, udah kelihatan. Overflow hidden. Kalau dia kelebihan maka dia akan ketelan, nanti akan hilang. Oke. Terus kita akan buat berupa shadow ya. Shadow tinggal masukin ini aja. Kemudian kita akan buat si gambarnya. Ini nggak muncul nih gambarnya nih, karena kita belum set si gambarnya untuk tingginya. Sini kita akan buat style. Kita buat style, terus product image. Width-nya itu 100%. Kemudian untuk tingginya itu 160. Resize mode-nya kita akan buat dia cover. Oke, baru kelihatan nih gambarnya. Tinggal kita poles yang lainnya. Kemudian kita akan buat yang gambar sudah, berarti sini. Ini akan kita buat jadi product info. Style. Product info. Kemudian ini kita akan buat product name. Kita kopas aja ini. Product name. Sorry, ini ada error.
produk info, paddingnya tuh 14, terus product name, font size nya itu 14, kemudian font width nya itu 700, color FFF, kemudian height-nya itu 36, height-nya 36, letter spacing-nya atau spacing itu 0,2. Oke, udah kurang lebih seperti ini, udah lumayan kelihatan. Kemudian kita akan buat si ratingnya ya. Si rating di sini kita akan buat rating container. Style, rating container. Kemudian untuk di dalamnya juga, oke, di dalam ini kita akan buat juga style, rating icon. Di sini kita akan buat style lagi. Stylenya itu namanya dot rating text di sini. Oke, kita langsung aja stylingnya. Flag directionnya kita buat row, kemudian length items center, kemudian margin topnya itu 6. Kita akan buat lagi yang star icon, font size nya 14 biar kelihatan. Oke, kemudian rating text tadi yang terakhir, size nya tadi 13, colornya kita akan buat gray seperti ini, terus margin left yaitu 4, font width nya 600, oke, udah kelihatan. Kemudian kita akan buat yang si price nya. Oke, kita akan buat price nya dulu, rating icon, star icon ya. Oke, kita akan buat si price nya ya. Ini style price row. Di sini kita akan buat style, kemudian style product price, kemudian sini style di sini kita akan buat original price. Oke, kita ke bawah lagi, kita styling, flag direction kita buat row, kemudian align itemnya center. Oke, MT nya 10, margin top 10, product price nya tadi, font size nya kurang lebih 20 lah, 20, terus font width nya 900, colornya kita buat warna biru muda.
Oke, udah kelihatan nih. Kemudian original price. Font size-nya 14. Kemudian color-nya kita akan buat gray. Text decoration line, kita milih line through. Margin left-nya 8. Font weight yaitu sekitar 600. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Kita masih ada yang kurang nih, button di bawah belum kita dekorasi. Oke, kita kembali ke atas, kita akan nyari si buttonnya ini. Di sini kita akan buat stylenya dulu. Style. Add button. Kemudian di dalamnya itu add button text lah. Style. Kita buat style. Add button text. Ke bawah. Kita di sini akan buat background color. Padding vertikal itu 10. Border radius kita akan buat 12. Kemudian kita akan buat margin topnya itu sekitar 12. Dan align itemsnya center. Nah, baru kelihatan nih add to cart-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah shadow. Nah, shadow-nya kurang lebih seperti ini. Nah, kelihatan nih sedikit nih. Ada satu lagi nih, kita kurang add button text. Button text. Colornya kita akan buat dia warna putih. FFF. Kemudian font width 800. Font size-nya 13. Letter spacing-nya 0.5. Oke, sorry, add. Ini yang merah. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini kita belum buat sih logiknya. Ketika dia on press, maka on add to cart. Nah, kita harus buat logiknya dulu nih. On add to cart. Oke, untuk logiknya itu sendiri kita akan buat set card count ini. Kita akan ngambil card count ditambah 1. Nah, ini kalau kita pencet dia nambah nih, nambah. Nah, ini udah bisa kalau kita pilih. Kalau kita search premium, kita akan nyari sepatu. Coba kita cari sepatu di sini. Nah, ini ada yang salah nih. Kita akan coba perbaiki ya logiknya ya. Di sini ketika search dia akan tarik ke select kategori yaitu all.
Wait, sorry, kita akan lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia search sepatu misalnya, nah dia all. Nah, ini dia bakalan nemu nih. Kalau dia nyarinya tadi sport, oke, coffee, oke, dia nemu. Oke, kurang lebih seperti ini video tutorial kita mengenai pembuatan aplikasi penjualan, ya kurang lebih cukup panjang ya. Nah, sekian, terima kasih.